saya teruskan untuk maju karena biasanya banjir kita. Kemudian jumlah korban terdampak sebanyak 15.342 kakak dengan jumlah jiwa untuk menyelesaikan masalah Aceh Utara. Jadi kami sebagai penjabat Bupati Aceh Utara menaruh harapan dan memohon kepada tim dari BNPB yang memutuskan hari ini ke Aceh Utara. Yang pertama terkait dengan penanganan banjir dari hulu sampai hilir. Karena kalau tadi yang disampaikan tadi itu kerusakan dam dan sebagainya, memang berkolaborasi itu memikirkan bagaimana penanganan drastis. Otomatis uang yang kita kelola ataupun uang pemerintah Aceh kelola itu sudah berkurang. Jadi ini juga masalah. Banjir. Perlu kami sampaikan tentu kita berkat dari Polri karena dari Polri adalah suku yang sudah digerakkan dan dalam penanggulangan bencana ini kita tidak bisa tengah-tengah, tetapi kita harus lakukan dari awal. Dan kami nyatakan pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah melakukan untuk menangani penanggulangan bencana dalam keadaan darurat bencana. Dan ini kita buktikan telah adanya SK dan telah berdiri terbukti dengan adanya spanduk yang ada di belakang saya. Tepuk tangan dulu. Melakukan penanganan darurat di mana dia tidak lapor dengan posko. Artinya itu dia. Tetapi kalau mereka lapor, artinya itu dikendalikan oleh posko. Kedua, seluruh bantuan yang diberikan kepada korban bencana itu semua harus melalui posko. Tidak ada yang tidak melalui posko. Semua harus dilaporkan kepada posko. Dan posko mendistribusikan atas permintaan yang benar-benar yang terjadi di tempat daerah terdampak. Contoh, ada daerah A, B, dan C yang terdampak bencana. Ketika terdampak bencana, tentunya pendistribusian bantuan harus merata sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh ada yang tidak melalui posko. Contoh tadi, bisa status tanggap darurat ini adalah untuk kemudahan akses dalam mencapai penanggulangan bencana ini, khususnya untuk menangani respon supaya pengurangan tidak banyak korban. Dan yang kedepannya tentu perlu diambil langkah-langkah supaya langkah-langkah itu bisa diantisipasi supaya kedepannya kabupaten di Aceh Utara ini tidak terjadi banjir. Sementara di luar ini banyak posko-posko darurat yang didirikan, ini gimana nih? Tentunya di dalam posko itu dari hasil rapat kita akan tertibkan posko itu berbuat apa, dari mana, dan apa yang akan dilakukan. Apa targetnya? Kalau hanya ini, oh itu kan hanya numpang panggung. Betul kan? Tapi kalau misalnya sudah lapor posko, berbuat untuk apa, dan kegiatannya selalu dilaporkan, tentu posko-posko itu meringankan posko-posko yang ada sebagai posko induk. Walaupun dia pakai atribut partai Pak ya, harus lapor juga Pak ya? Oh tentu, itu sesuai dengan amanat dari Peraturan Kepala BNPB nomor 3 bahwa posko itu adalah sebagai pengendali dan dilaksanakan supaya tidak tumpang tindih. Ketika satu posko nanti, apakah kita yakin akan mampu menjangkau wilayah terisolir nanti ya Pak? Kalau kenapa kita harus pesimis? Kan kita punya ada perangkat-perangkatnya, semuanya kan dapat dilibatkan. Nanti mungkin Bupati bisa melaporkan ini dan menerima laporan dari tingkat-tingkat bawahnya. Namun ada tanggapan dari masyarakat nggak saat ini di wilayah terisolir seperti Perak? Saya belum ada tanggapan dari masyarakat. Saya baru bertemu dengan Pak Bupati. Pak, tadi ada harapan Pak Bupati supaya Pak Bupati didampingilah sampai berjumpa berbagai elemen. Pak, apa tindakan dari BNPB sendiri? Apakah akan menggendong utara dan berbagai bantuan lah? Apa harapan ke depan, Pak? Harapan kita khusus pemerintah daerah, serta jajaran, kita menyatukan langkah hati kita untuk sama-sama kita berpikir keras ya, dan kerja ikhlas supaya banjir itu bisa tertangani dengan baik. Banjir itu betul-betul sudah kita nggak langsung,
Ini juga harus dicek di sana. Oh gitu ya, kan harus ada investigasi dulu. Kalau memang ya seperti itu, kita harus mengalukan antisipasinya. Apakah memang nanti ya memang bersalah dan sebagainya, ataupun ada program pemerintah apakah reboisasi dan sebagainya. Itu kan saya baru 2 bulan di sini bertekad untuk meletakkan fondasi-fondasi ini ya berpola sehingga proses ini bisa berjalan sesuai dengan on the track, bisa tertangani dengan baik, dan masyarakat kita di Aceh Utara mungkin jadi tahun depan ataupun 2 tahun yang akan datang clear masalah banjir ini. Jadi banjir ini nggak bisa juga Pak Bupati bilang seperti ini bulan depan nggak banjir, nggak mungkin, karena merubah kondisi yang sudah bertahun-tahun ini terjadi, ini butuh waktu. Jadi butuh dukungan dari para sahabat semua seperti itu ya. Oke. Ya.